Idiwane dio, idiwane uyo, idiwane dio, idiwane uyo, idiwa kondigonda korengino. Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan keragaman budaya dan hayati. Di tengah keberagaman tersebut, suku Marin Anim hadir sebagai salah satu kelompok etnis yang memiliki kekayaan tradisi, pengetahuan lokal, dan keterikatan yang kuat dengan alam sekitarnya. Suku ini mendiami wilayah selatan Papua Barat, membentang dari Selat Boli hingga perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea, sebuah kawasan yang didominasi oleh sabana dataran rendah dan hamparan rawa-rawa yang subur oleh pohon sagu. Keindahan budaya Marin Anim terletak pada harmoni yang mereka bangun bersama alam. Mereka tidak hanya hidup di atas tanah, tetapi menyatu dengan tanah itu sendiri melalui sistem kepercayaan, ritus-ritus adat, serta pola konsumsi yang berakar dari sumber daya lokal. Sagu menjadi simbol utama dari keterikatan ini. Bagi masyarakat Anim, sagu bukan hanya sekedar pangan, melainkan bagian dari sebuah identitas yang diwariskan lintas generasi. Sagu adalah tanaman yang tak bisa dipisahkan dengan orang Papua karena mereka sangat bergantung dengan sagu untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok sehari-hari. Tetapi pada masa kini, sagu yang memiliki kedudukan yang begitu penting bagi orang Papua perlahan-lahan terkikis setelah masuknya bahan pangan lain seperti beras dan gandum dalam bentuk mie instan dan roti yang umumnya bersumber dari luar Papua. Keadaan ini diperparah lagi dengan pelaksanaan proyek-proyek pangan pemerintah di Papua yang tidak menyertakan sagu. Kedua faktor tersebut menyebabkan terancamnya kedudukan sagu sebagai bahan makanan pokok orang Papua. Wilayah suku Marin didominasi lingkungan sabana dataran rendah yang floranya menyerupai benua Australia karena banyak rawa-rawa di sepanjang sungai yang ditumbuhi pohon sagu. Pemukiman mereka terpusat di daerah aliran sungai Buraka, Bian, Eli, Kumbe, dan Maro. Suku Marin Anim hidup selaras dengan alam sekitar, memanfaatkan sumber daya alam seperti pohon sagu yang menjadi bahan pangan utama mereka. Mereka juga menjalankan tradisi dan budaya yang erat kaitannya dengan ekosistem sabana dan rawa. Wilayah yang mereka tempati ini kaya akan keanekaragaman hayati dengan sungai yang menjadi kehidupan sehari-hari dan lingkungan alam yang memberikan identitas budaya kuat bagi mereka. Kondisi pangan suku Marin Anim yang wilayah di pesisir selatan Pulau Papua menunjukkan keterkaitan yang erat antara pola konsumsi mereka dengan sumber daya alam di sekitarnya. Makanan pokok utama masyarakat ini adalah sagu yang menjadi sumber karbohidrat utama karena ketersediaannya yang sangat melimpah di daerah dataran rendah. Selain sagu, konsumsi pangan masyarakat Marin Anim juga berasal dari hasil buruan seperti rusa, babi hutan, kancil, kanguru pohon dan darat, serta berbagai jenis burung dan kelelawar. Pola pikir masyarakat ini umumnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek dengan memberikan kesempatan bagi alam untuk melakukan regenerasi. Suku Marin Anim memiliki hubungan yang sangat dekat dan sakral dengan alam. Bagi mereka, alam bukan hanya sebagai tempat untuk mendapatkan makanan, tetapi juga sumber nilai spiritual, budaya, dan sosial. Hal ini tercermin ketika banyak masyarakat Marin yang menggambarkan hutan sebagai keluarga mereka. Tetapi, seiring berjalannya waktu, muncul tantangan-tantangan bagi suku Marin. Sekarang, sumber kehidupan mereka tengah terancam oleh proyek-proyek pembangunan yang sedang dijalankan di Papua, seperti pembangunan Merauke Integrated and Energy Estate dan pembangunan-pembangunan lain yang tergabung dalam proyek strategis nasional. Proyek-proyek tersebut merampas lahan yang telah sejak lama menjadi sumber pangan suku Marin tanpa izin dari masyarakat adat. Hal ini menyebabkan krisis pangan dan kemiskinan dalam masyarakat suku Marin. Alih-alih memperoleh manfaat proyek pembangunan, justru malah sebaliknya memiskinkan dan memarginalkan suku Marin. Kami mau makan dari mana? Alam kami sudah rusak habis. Burung-burung di udara makan sampai binatang yang di bawah tanah sudah digusur. Buaya rusa itu tidak ada lagi. Jadi kamu jadi apa? Anggap saja kami sudah mau mati.
Masyarakat adat Papua menentang kelanjutan proyek strategis nasional food estate atau lumbung pangan seluas 2 juta hektar di Merauke oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengangkat suku Marin dari keterpurukan yang sedang mereka alami. Sejauh ini, mereka sudah melakukan penolakan dan ekspektasi terhadap proyek-proyek pembangunan tersebut. Tetapi intervensi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sangat dibutuhkan. Perlu musyawarah antara pemerintah dan masyarakat suku Marin agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat mengembalikan lahan-lahan yang cukup penting bagi mereka. Setelah lahan-lahan tersebut dikembalikan, langkah berikutnya adalah pengawasan agar lahan-lahan tersebut tidak dirampas lagi. Perubahan yang terjadi di Merauke telah mengguncang fondasi ekologi dan tradisi mereka. Makanan bukan lagi hanya tentang mengisi perut, tetapi tentang menjaga identitas, merawat hubungan dengan tanah, dan menghormati keseimbangan alam. Ketika hutan ditebang dan rawa dialihfungsikan, mereka kehilangan bukan sekedar bahan pangan, tetapi mereka kehilangan jantung kehidupan itu sendiri. Namun di balik ancaman dan kehilangan ini, masih ada suara yang tak pernah padam. Suara kearifan lokal, semangat gotong royong, dan rasa cinta terhadap tanah warisan mereka. Meski akses terbatas, mereka tetap berpegang pada cara-cara lama untuk mengolah sagu, meramu hasil hutan, dan merawat kebun tradisional sebagai upaya mempertahankan kedaulatan pangan mereka. Ini, masa depan kearifan pangan suku Marin bergantung pada upaya bersama, keberanian untuk bersuara, kebijakan yang adil, dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Karena ketika kita berbicara tentang makanan, kita berbicara tentang hidup dan tentang tanah yang tak pernah berhenti memberi. Idiwane dio, idiwane uyo, idiwane dio, idiwane uyo, idiwa kendigonda korengino, idiwa kendigani, nongu mene kene mawana. Nongu kap tunggu nerange, nangundu anderop ndagini, gare ganderop ndagini.